bahasnya gimana ya? Di Common European Framework of Reference itu ini. Jadi bentuknya seperti ini. Kalau kalian pernah mengambil tes TOEFL, IELTS atau Duolingo English Test itu nanti bisa direferensikan ke CFR. Sebentar, saya coba bukakan dulu supaya kalian nanti bisa lihat. Apa itu CFR? Kelihatan? Kelihatan belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. CFR ini ada seperti ini, ada A1, A1, A2, sampai A sampai C, ada A dan C. A1, kemudian A2, kemudian ada B1, B2, C1, dan C2. Nah, ini keterangannya juga ada, misalnya apa namanya? Umumnya nah ini ya. Jadi kalau A1, A2 itu beginner sama elementary, kalau B1, B2 sudah intermediate sama upper intermediate, C1, C2 itu expert. Nah, ini nanti akan ada penjelasannya mengenai, nah itu ada basic speaker, independent sama proficient speaker. Nah, ini nanti ini adalah apa namanya referensi yang sudah disetujui oleh Common European Framework (CEFR). Maka ketika kalian mengambil sebuah tes proficiency, nah ini ada penjelasannya. Jadi kalau C1, C2 dan yang paling tinggi has no difficulty in understanding any kind of spoken language delivered at fast native speed. Jadi kalau misalnya ada kalian ngomong dengan orang native, kalau sudah ada di level C2 itu tidak ada masalah di listeningnya. Dan juga readingnya a wide range of long. Jadi ini adalah referensinya. Nah ini nanti biasanya jika di skor TOEFL itu nanti ataupun IELTS ataupun Duolingo itu nanti ada referensinya ke sini. Misalnya ketika kita lihat misalnya kalau kalian lihat ke ini, nanti di situ ada apa namanya, mana? Saya sudah lihat di sebelah mana ya? Bentar, saya lupa. Harus login dulu kayaknya. Oh, kan? Jadi nanti akan ada referensinya. Di sini. Oh, gimana ya? Saya lupa nyarinya di sebelah mana. Bentar. Hmm. Ini deh. Kemudian nah ini dia. Jadi kalau di Duolingo ada TOEFL seperti ini. Nah, jadi ini kalau TOEFL. Nah, kalau standarnya gini. Jadi kalau Duolingo itu 150 sampai 160 itu, di TOEFL itu ini yang IBT ya, 120 skornya. Jadi kalau misalnya dia 125, maka dia 103 sampai 107. Nah, kalau misalnya dibandingkan dengan IELTS, kan nilai maksimal IELTS itu 9. Jadi kalau misalnya syarat Duolingo itu, syarat untuk ISMA itu kan 100, berarti dia IELTS-nya kalau di IELTS itu sekitar 6,5. Nah, di sini juga bisa direferensikan terhadap CEFR. Jadi kalau itu tuh sudah masuk ke C1, B2 lah. Kalau di atas 100 seperti itu. Jadi ada di sini. Nah, ini ada penjelasannya. Nah,
itu CFR. Jadi nanti ketika yang terkenal itu ada CFR, kemudian ada IELTS, Duolingo, kemudian TOEFL gitu. Nah, ketika kita ngomongin yang ini, maka kalian tuh harus tahu level of proficiency-nya itu mana yang dipakai. Kalian akan menggunakan yang mana. Nah, kalau di sekolah, di pendidikan itu tidak menggunakan CFR, tetapi menggunakan apa? Basicnya apa yang digunakan? Ya, Rubrik bukan? rubrik itu untuk penilaiannya. Jadi yang menjadikan dasar, oh oke, kamu ada di level ini, ada di level ini, itu apa? Taksonomi. Di Indonesia, di Indonesia. Kalau di Indonesia menggunakan? Nih, baca nih ya. When we assess speaking to determine what speaker's level of proficiency is, jadi ketika mau mengakses speaking, mengenai level proficiency-nya, maka kita harus tahu apa sih yang kita gunakan sebagai dasar penilaian. Nah, kalau di Indonesia, pendidikan di Indonesia di level sekolah formal, maka berdasarkan ya. Tadi yang jawab profisiensi siapa tadi? Halo. Ini kalian ada di sini nggak nih? Halo. Halo, 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 halo. Suara saya kedengeran? Iya, Pak, kedengeran. Atau ditanya jawab dong. Diam saja. Oke. Jadi kalau di Indonesia itu kan yang mengaturlah pemerintah, maka level profisiensinya itu waktu itu kan sudah disampaikan. Ketika kita ngomongin tentang profisiensi, maka standarnya itu akan beda-beda tergantung siapa yang akan menguji seperti itu. Nah, makanya kalau di Indonesia itu akan menggunakan yang namanya KD, karena di setiap sekolah itu dia menggunakan kompetensi dasar. Makanya kalian harus memahami tentang makna dari KD itu. Kalau di sekolah penggerak, dia menggunakan yang namanya adalah TP atau tujuan pembelajaran, yang kurikulum yang sekarang. Nah, kalian tuh sekarang juga harus paham bahwasanya pemerintah itu akan menerapkan yang namanya IKM, implementasi kurikulum merdeka. Nah, nih sebentar. Nah, jadi ketika nanti kalian lulus itu ke sekolah atau PLP, nanti kan sebentar lagi tuh ini sudah harus diterapkan nih implementasi kurikulum merdeka namanya IKM. Nah, jadi satuan pendidikan itu bisa menentukan pilihan mereka pada tahun ajaran tahun depan, yaitu bulan